record. I will share my screen to you all. Make sure that you can see my PowerPoint clearly. Apakah PowerPoint Mister bisa terlihat dengan jelas di layar kalian? Bisa ya? Thank you. Baik, mari kita mulai dulu dengan sebuah gambar. Nah, ini gambar menu ya, menu di salah satu coffee shop. Yang Mister mau tanyakan ke kalian adalah, kalau ada tulisan nih single shot nih 9K, apa ya arti dari 9K ini ya? Harga 9.000 ya, oke, 9.000. Berarti kalau 12K, 12.000 gitu ya. Oke, nice. 9.000. Nah, kemudian Mister pernah nemuin lagi huruf-huruf yang lain ya, nggak cuma K. Oh, kayak ini di memori ya. Ini ada 128 KB, 512 MB, 64 GB. Mana yang paling besar di kapasitas memorinya? Oh, yang GB ya. Kalau misalkan MB, MB dan GB ya, MB dan GB, ternyata lebih gede MB. Kalau lebih gede MB, kalau misalnya 64 GB ini mau Mister jadikan MB, jadinya tambah 0 berapa nih? Rp64.000, oh ya, tambah 03 ya, 64.000. Kalau mau Mister jadikan KB, jadinya berapa nih nolnya? Ya, tambah lagi ya, 3 lagi ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ada juga kalau misal lagi Mister jadikan B aja, nggak ada K, nggak ada ininya. Jadi 64, nolnya nambah 3 lagi, ya, oke. Jadi kayak gini nih, panjang gitu ya. Nah, seringkali ketika kita menemui angka-angka di kehidupan sehari-hari yang gede gitu ya, yang gede banyak nolnya, kita seringkali menyingkatnya dengan berbagai istilah. Ada G, ada M, ada K, yang tadi harga pun disingkat pakai K juga gitu ya. Itu adalah bagian dari penyederhanaan, biar lebih mudah aja kita nulisnya gitu ya. Tapi nggak cuma G, M sama G ya, ada juga jumlah-jumlah seperti lusin sama rim. Kalau satu lusin itu berarti berapa buah ya? Nah, 12 ya. 12 pun nggak harus ribuan ya ternyata ya. 12 buah pun 12 bisa disingkat jadi lusin. Kalau rim, berapa rim? Ada yang pernah dengar rim? Satu rim. Oh, baru dengar ya, apa ya baru dengar. Nah, satu rim itu biasanya buat ini ya, kertas ya. Satu rim itu 500 lembar. Jadi ini disingkat ya 500 lembar. Ada lagi kalau kalian punya investasi gitu, investasi membeli surat berharga, membeli saham itu ada disingkat lot. Satu lot itu setara dengan 100 surat berharga yang di saham ya berharga. Nah, itu salah satu contoh penyederhanaan ya. Nah, sekarang di kimia itu juga ada nih penyederhanaan angka semacam ini untuk menentukan jumlah atom, molekul, atau jumlah partikel secara umum. Ini kan emang kecil banget ya atom sama molekul itu ya. Tentunya jumlahnya juga banyak banget itu ya. Nah, yang istilah singkatannya jumlah atom sama molekul ini di kimia itu ada yang namanya mol. Nah, satu mol tuh berapa? Berapa atom, berapa molekul, berapa partikel? Ini definisinya, satu mol. Oh, berapa tuh nolnya tuh? Banyak banget ya.
Nah, materi inti kita hari ini, kita akan membahas tentang mol ini. Mol ini. Satuan dari jumlah zat atau jumlah partikel ya. Cara kita lebih enak nulisnya, kita akan singkat jadi kayak gini ya. 1 mol setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu ya. Coba sebelum kita next slide, kalau 1 mol segini, berarti kalau 2 mol berapa ya? Kalau 2 mol berapa ya? Silakan boleh dijawab ya. Silakan Mister, tunggu jawaban dari kalian. Nggak harus benar jawabannya ya. Nggak harus benar. Ini Mister cuma mau ngecek aja. Kalau misal masih banyak yang salah, Mister akan jelaskan dulu gimana cara ngitungnya. 1 mol 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, baik, silakan. Thank you, Cynthia. Thank you. Lagi nih ya. Iis, thank you, Kia. Yang sudah jawab, thank you, Praja. Kita tunggu, Mister tunggu jawaban teman-teman yang lain ya. Ya, thank you, Radit. Nggak harus benar, sekali lagi nggak harus benar. Nanti kita akan bahas kok, tenang aja. Teman-teman yang lain, kalau 1 mol segini, 2 mol berapa ya? Oke. Tiara, thank you, Tiara. Nah, sekarang gini ya, sekarang gini. Kita bahas ya, kita bahas. Tapi sebelum ke mol, Mister mau balik dulu ke yang ini. Kalau misalkan apa tadi ya? 1K ya, 1K ya. 1K tadi kan 1000 nih ya. Berarti 2K itu kan 2000 gitu ya. Nah, kalau misalnya Mister bisa ubah yang 2K ini jadi 2 kali 10 pangkat 3. Gini boleh nggak? 2K. Kan 2K sama dengan 2000 nih. 2000-nya Mister ganti 2 kali 10 pangkat 3. Boleh nggak nih kayak gini ya? Di notasi ilmiah. Dijadikan 10 pangkat 3. Nah, boleh ya kayak gini ya. Bisa ya. Kalau misalnya 12K sama dengan 12.000, ini bisa diubah jadi 12 kali 10 pangkat berapa? 3 ya. Tapi kalau Mister mau ubah lagi, ini 12, bukan 12 tapi 1,2. Jadinya 10 pangkat berapa? 10 pangkat 4. Nice. Itu ya. Nah, balik lagi ke 2K. 2K, 2 kali 10 pangkat 3. Sekarang Mister mau 4K. 4K kan berarti 4000 ya. Berarti kalau disandingkan di sini 4K, diubah 10 pangkat berarti 4 kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3 ya. Nah, coba lihat. Kalau 1K berarti kalau jadi 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 3 juga ya. Coba lihat sekarang ya. 1K, 1 kali 10 pangkat 3. Jadi 4K. Berarti kan dikali 4 ya ini ya. 1 ke 4 dikali 4. Yang dikali 4 cuman angka di depannya. Ya, angka di depannya. Kalau dikalinya 2, ya berarti angka di depannya yang dikali 2. 1 kali 2. Nah, kalau mol sama prinsipnya kayak gitu.
1 mol 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau 2 mol, berarti yang dikali 2 cuman angka yang di depannya, yang di depan 10 pangkat. Jadinya 12,04 kali 10 pangkat 23. 23. Gini ya, kalau misalnya nih, ini kan dikali 2. Kalau misalnya Mister mau 3 mol, berarti akan berapa hasilnya? Kan tadi 2 mol ya, sekarang 3 mol. Kan dihitung dulu. Silakan bisa dihitung dulu ya, boleh. Mister tungguin, bisa tungguin. Nah, baik, thank you. Aubrey, Jessica, Tiara, udah banyak ya. Tia, Fatimah Nabila, Ananda Ramadina, Vivi, GT Mutia, Kananda, oke. Nurfaiza Salma, nice, gitu ya. Jadi kalau dikali 3 nih ya, 1 ke 3 berarti dikali 3, maka yang dikali 3 angka depannya doang. Ini aja. Jadi hasilnya adalah 6,02 kali 3, 18,06 kali 10 pangkat 23. Nah, gitu. Atau boleh diubah kayak gini lagi nih. Diubah, ini kan angka depannya 12,04 ya, 12,04. Kalau Mister ubah 1,204, berarti ini dikali 10 pangkat berapa ya? 10 pangkat 24. Yes, benar, 24. Sama ini juga ya. Kalau Mister ubah 1,806, maka ini akan jadi dikali 10 pangkat 24 juga. Oke, gitu ya. Sip, sekarang mari kita exercise dulu. Nah, ini. 2 mol, kalau tadi 1 mol 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti kalau 2 mol berapa? Tadi udah kalian jawab ya, 2 mol ya. Ya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23. Tadi udah ya. Sekarang kalian kerjakan yang nomor 23. Silakan kalian cari dulu jawabannya. Kalau sudah nemu, bisa dituliskan di kolom chat. Oke? 2 mol berapa partikel, 2,5 mol berapa partikel, 0,1 mol berapa partikel. Ini Mister tuliskan lagi 1 mol itu berapa. In case kalian tadi belum sempat mencatat. 1 mol itu adalah 6,02 dikali, ini titik ini kali ya, 10 pangkat 23. Nah, ini. Silakan kalian tulis dulu di buku catatan atau dicoret-coret aja, coret-coret. Kalau sudah nemu jawabannya, silakan dituliskan di kolom chat. Najwatun Salehah. Jos, nomor 2, benar. Good. Ditunggu nomor 3 dan teman-teman yang lain ya, silakan.
Oke, beberapa jawaban udah masuk. Oh, sip, sip. Mister respon ya, yang masih ada kesalahan-kesalahan. Mister respon ke kolom chat. Woi, mulai langsung berdatangan. Wah, banyak ya. Beberapa Mister Chat ya, silahkan dicek di kolom chat. Kalau ada chat berarti ada bagian yang kurang tepat di situ. Kalau nggak Mister Chat berarti udah benar aja. Oke. Baik. Kayaknya banyak ini ya, sudah banyak yang mengerjakan. Kita bahas ya, kita bahas. Tadi 1 mol 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau 2,5 gimana? Ya tinggal dikali aja 2,5 gitu kan. Jadi jawabannya adalah 6,02 kali 2,5. 15,05. Dikali, jangan lupa ya, 10 pangkat 23. Kalau 0,1 mol, ya sama, tinggal dikali 0,1. 0,602 kali 10 pangkat 23. Atau mau dibuat agar satu angka di paling angka depan ya, 1,505 ini bisa jadi 10 pangkat 24. Tapi kalau yang 0,602 kita mau jadikan 6,02 berarti dikali 10 pangkat berapa? Yang ini nih. Pangkat 22 ya. 10 pangkat 22. Sip. Jos, kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ada kalimat-kalimat kekimia-kimiaannya selain mol. Nah, ini. Sebanyak 0,5 mol molekul hidrogen terletak di sebuah wadah tertutup. Berapa jumlah molekul hidrogen yang ada dalam wadah tersebut? Nah, silakan. Nomor 1 dulu. Yang punya kalkulator boleh dibuka kalkulatornya. Yang nggak punya, nggak apa-apa, tulis manual aja. Hitung manual aja. Oke, Gavrila, good. Najwatun, oke. Nurfaiza, oke. Radit, mantap. Nahda, ya, benar Nahda. Aubrey, good. Alif Sehan, ya, benar. Sendia, benar. Jessica, benar juga. Fatimah Nabila, benar juga. Askia, benar juga. Raja, benar juga. Vivi, udah benar. Ananda Ramadina, benar. Sip ya.
Caranya sama kayak yang tadi ternyata, walaupun kalimatnya ada hidrogen-hidrogennya ya. Berarti ya tinggal 0,5 mol, kalau 1 molnya 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti kalau 0,5 mol adalah setengahnya. 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini hasilnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau ditanya berapa banyak molekul hidrogen, jumlahnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul hidrogen. Hidrogen. Nah, gini ya. Jos, kalau ini sekarang. Silakan lagi. Ini jam berapa ya? Cek dulu nih. Coba. Oke. Silakan ya untuk yang itu. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan lewat chat ya. Woi, langsung banyak jawabannya, Bung. Ya, silakan tulis dulu semua ya. Oke, nice, good. Sip ya, aman ya ini ya. Jawabannya adalah mungkin ada yang beda-beda dikit nggak apalah. 9,03 kali 10 pangkat 23 molekul air. Nah, sebanyak ini. Nah, sekarang buat yang kalian hitung di buku catatan, kalian coret-coret, maksudnya dikerjakan rapi di buku catatan, ya kayak biasa ya. Nomor 3 sampai 5. Silakan. Kalau bingung, bilang aja ya. Kalau yang bingung ya. Waduh, sering ini diapain, sering kok beda kayak yang tadi, misalnya kayak gitu. Tanyakan aja. Oke, Mister kasih waktu 3 menit ya. 3 menit. Satu, soalnya semenit cukup lah. Ya, coba dulu aja ya, coba dulu ya. Nggak harus benar ya, nggak harus benar. Salah boleh. Sir, yang miliar sama triliun itu ngaruh sama hitungannya nggak? Miliar sama triliun itu, ini Mister kasih ya. Miliar itu berarti nolnya nambah 6. 6. Nambah 9. Kalau miliar tuh nolnya nambah 9 nih. Kalau triliun tambah 12. Nah, gitu ya, triliun ya, triliun sama miliar. Kalau juta nambah 6 nolnya. Jadi ngaruhnya di angka. Oke, beberapa jawaban udah pada masuk. Oke. Oke, kayaknya nomor 3 kita bahas dulu kali ya. Kita bahas dulu kali ya, nomor 3 ya. Kalau mau mengubah ya,
dari jumlah partikel, jumlah molekul ke mol, ya pakai tadi. Kalau 1 mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti yang 3,01 kali 10 pangkat 24 itu berapa? Tinggal dibagi. Jadi kalau mau mencari mol, jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini ya, kalau mau mencari mol ya. Molnya berapa gitu kan. Nah, tinggal dihitung aja. Tinggal dimasukkan tapi harus teliti di bagian angkanya. Mol harus jadi jumlah partikelnya yang ini 3,01 kali 10 pangkat 24 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, gini ya. Kan 23. Tinggal dihitung aja. 23 ini 24, berarti 23 habis, 24-nya sisa 1. Gini ya. Berarti sama aja 3,01 dibagi 6,02 setengah kan? Setengah, ini masih sisa nih 10 pangkat 1 atau 10. Jadinya 5 mol. Gini ya. 5 mol. Nah, gini, kayak gini jawabannya. Caranya gitu ya. Kalau ngubah mol ke jumlah partikel dikali. Tapi kalau ngubah jumlah partikel ke mol berarti dibagi. Kebalikannya. Nah, sekarang nomor 4. Apabila 602 miliar molekul nitrogen dimasukkan dalam wadah, maka berapa mol? Nah, yang ditanya mol juga nih berarti. Sama rumusnya ya. Mol itu adalah jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, silakan coba dikerjakan ya yang nomor 4 ya. Mister kasih tambahan clue yang nomor 4 bahwa kalau 602 miliar, ini kita bisa hitung nolnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita bisa tuliskan ulang. 602 miliar ini sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 11. Molekul. Nah, berarti molnya berapa? Triliun sama juga ya caranya kayak gitu. Silakan tinggal kalian hitung yang nomor 4 dan 5. Kalau sudah dapat, bisa dituliskan jawabannya di kolom chat. Oke, silakan tuliskan jawabannya ya. Silakan tuliskan jawabannya dulu di kolom chat. Nanti akan kita bahas lagi.
Ya bro, udah menerima jawabannya. Jangan takut jawabannya salah ya. Tinggal tanyakan aja bagian yang kalian kurang mengerti. Oh iya, yang sudah menerima jawaban, BTW ini ternyata sudah waktunya istirahat buat kalian ya. So, Mister tanya dulu nih, kalian mau istirahat dulu atau langsung lanjut? Istirahat dulu ya, oke baik. Istirahat dulu nih, banyak yang minta istirahat ya. Oke. Nanti akan kita bahas, nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas ya. Baik, silakan kalian beristirahat dulu. Nanti silakan kembali ke Zoom lagi pukul 10:15 ya. Oke, have a nice break. Mister stop share dulu. Baik, let me share my screen again to you all. Tadi kita sudah sampai sini ya, hitung ya. Tadi saya udah cek di kolom chat, beberapa udah ada yang benar, beberapa masih ada confusion. It's okay, mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Kita bahas yang nomor 4 dulu. Nomor 4 dulu. 602 miliar, nolnya tambah 9, tadi kita bisa ubah jadi kayak gini ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari molnya, tinggal masukkan jumlah partikelnya berapa? 6,02 kali 10 pangkat 11. 6,02 sama ya, coret ya, tinggal coret aja. Coret jadi 1. Nah, yang ini nih sekarang. 10 pangkat 11. Habis 11 nih, 23 dikurangi 11. 12 ya. Ya, 12. Nah, kalau ada kasus seperti ini, nanti kan jadi hasilnya kalau ditulis 1 dibagi 10 pangkat 12 gini ya. Nah, kalau pangkatnya ada di bawah tanda per, kita bisa naikkan ke atas dengan cara ini jadi kali ya, 1 kali 10 pangkat minus 12. Nah, gitu ya. Jadi ada ganti minus nih. Oke, dapat ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 5. Tadi juga udah ada beberapa yang jawab. Ini langsung kita bahas saja. 3, 0, 1, 0, nolnya tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Jadinya ini kita bisa singkat jadi 3,010 atau 3,01 dikali 10 pangkat 15. Ini ya. Nah, berarti molnya akan ketemu berapa nih? Partikel. Sama caranya ya. Jumlah partikelnya kita masukkan. 3,01 kali 10 pangkat 15 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Dengan cara yang sama, 15 coret, 23 kurangi 15, 8 ya. 8 sisanya. Yang ini, seret, ininya 1, ini 2. Jadinya hasilnya adalah 1 per 2 kali 10 pangkat 8. Ini bisa kita singkat jadi 1 per 2 dikali 10 pangkat minus 8. Nah, gini ya. 1 per 2-nya bisa kita ganti setengah. 0,5 kali 10 pangkat minus 8.
Oh, suara Mister putus-putus ya? Cek, cek, 1, 2. Ntar ya, Mister cek dulu ya. Baik, apakah sekarang suara Mister sudah terdengar lebih jelas? Ah, sudah ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, sampai sini ya. Nah, kalau kalian ada 0,5 kali 10 pangkat min 8, sebenarnya sampai sini udah bener aja. Tapi kalau mau disederhanakan jadi 5 kali 10 pangkat minus 9 gini juga boleh. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan ya, tanyakan ya. Silakan dilihat 1 menit, 2 menit. Bagian mana yang kalian masih miss, bagian mana yang kalian masih ragu-ragu, bagian mana yang kalian nggak ngerti kenapa itu dapatnya kayak gitu. Silakan ya ditanyakan ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan masih dengan konsep mol. Ini soal nomor 6. Silakan coba kalian hitung dulu ya. Langsung dihitung, kalau udah nemu jawabannya, kirimkan di kolom chat. Ini salah ketik ya. Ini bukan klorin nih, nitrogen. Oke, mulai ada jawaban yang masuk. Kalau ada kesulitan bilang ya. Oke, beberapa jawaban sudah masuk ke tempat Mister dan jawabannya sudah kebanyakan benar. Meskipun ada yang salah, dan salah itu nggak apa-apa ya. Tetap jawab aja. Kita bahas ya. Mencari mol sama kayak yang tadi. Cek jumlah molekul atau jumlah partikelnya. Dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Selalu ya ini ya. Jumlah partikel 6,02 kali 10 pangkat 24.
dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 6,02 dibagi 6,02, 1 ya. Sekarang tinggal pangkatnya, 10 pangkat 24 dibagi 10 pangkat 23. Jadinya 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat 1 ya. Nice. Jadinya tinggal 1 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 ya 10 ya. Kali 1 ya 10. 10 mol. Tapi kalau dijawab 1 kali 10 pangkat 1 boleh juga. Next. Nomor 7, silakan. Perhatikan komanya di mana, pangkatnya di mana ya. Kalau ada pertanyaan atau kebingungan atau kesulitan, silakan bisa ditanyakan di kolom chat private. Oke, beberapa jawaban sudah benar. Oke. Oke, banyak yang udah benar ya. Sip. Yang masih hitung silakan hitung. Masih saya kasih waktu 1 menit lagi untuk menghitung atau mengetik jawabannya. Tadi so far yang ngirim jawaban benar aja. Kalau saya respon secara private berarti ada sesuatu yang kurang tepat ya. Jadi bisa dicek lagi. Baik, jawabannya adalah tadi jawabannya benar. 3 kali 10 pangkat min 3 mol. Atau kalau mau kalian ubah ke 0, jadinya 0,003 mol. Ini juga boleh. Ya. Next, lanjut lagi nomor 8 sekarang. Nomor 8.
Oke, so far jawaban yang dikirim di kolom chat udah benar semua ya. Yang kirim jawaban tadi di kolom chat udah benar semua. Nice. Jawabannya sepakat semua, yaitu adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 12 mol. Sekarang kalau yang nomor 9. Oh ya, ini ada kata-kata yang kurang ya, sorry. Kita harus revisi dulu. Di dalam wadah terdapat sekian gas nitrogen dan sekian molekul gas oksigen. Berapa mol total gas dalam wadah? Yang ditanya mol total gas ya. Di situ ada gas nitrogen sama gas oksigen. Ya, Radit benar, Fatimah benar, Sendia benar. Norfaizah benar. Oke, beberapa banyak jawaban yang sudah benar. Kita bahas ya. Di sini gasnya ada dua. Ada nitrogen sama ada oksigen. Nitrogen ini 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti hasilnya adalah ini setengah ya, setengah mol. Kalau yang oksigen 6,02 kali 10 pangkat 23 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga 1 mol. Berarti kalau yang ditanya mol total gas,
tinggal ditotalkan, dijumlahkan ya. 1 sama setengah, 1,5 mol, gini ya. 1,5 mol. 10 pangkat 23-nya hilang ya. Kenapa hilang? Karena ini kecoret waktu dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, mari kita coba lagi soal yang lebih challenging. Itu ya. Soal nomor 10. Molekul nitrogen memiliki panjang ikatan. Intinya panjangnya nitrogen itu 1,505 kali 10 pangkat minus 10 meter. Berapa panjang 1 mol nitrogen yang disusun menjadi satu garis lurus? Kalau ada kesulitan, bilang ya, tanyakan. Yang ada kalkulator boleh hitung pakai kalkulator ya. Karena memang angkanya berkoma-koma. Oh ya, di laptop kan juga ada kalkulator. Bisa sambil dibuka. Kalau pakai laptop ya. Di HP mah pasti ada kalkulator. TV jawabannya benar, good.
Oke, baik, kita bahas aja ya. Mari kita bahas. Nah, ini logikanya kayak gini. Ini misal ada molekul nitrogen lah ya, katakanlah dia punya panjang. Nah, seginilah molekul nitrogen. Ini panjangnya adalah 1,505 kali 10 pangkat 10. Kalau cuma satu, panjangnya sekian. Kalau ada dua, disusun lurus, tinggal dikali dua, ya kan? Kalau ada tiga, tinggal dikali tiga. Nah, ini sekarang pertanyaannya adalah, ada sebanyak 1 mol, berarti ada berapa molekul nitrogen nih? 1 mol. 1 mol tadi berapa? Berapa partikel? 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, ada sekian banyak nitrogen. Jadi untuk menghitung panjang totalnya ya tinggal dikalikan tadi. 1,505 dikali 6,02 6,02 1,505 dikali 10 pangkat min 10 dikali jumlah dari nitrogennya itu sendiri. Nah, hasilnya kurang lebih adalah, kalau dihitung pakai kalkulator ya, jadinya 9, sekian, 06 kali 10 pangkat 23 ini min 10 jadinya 13. Sekian meter. Nah, panjang banget ya. 1 mol nitrogen bisa panjang sekali. Kalau misalkan ini, silakan coba dihitung ya. Oke, Askia benar, Gavrila benar, good. Vivi benar. Dia benar. Aubrey, sip, benar, benar juga. So far jawaban yang kalian kirim benar semua ya. Nah, sama ya, tinggal dikali berapa jumlah mol etananya. Tinggal dikali hasilnya sekitar 18, sekian kali 10 pangkat 23, 23. 23 dikurangi 10, 13.
18,12. Mau diganti 1,812 boleh juga, tinggal pangkatnya aja berubah ya. Tambah 1. Sekarang soal nomor 12. Soal terakhir untuk pertemuan kali ini. Masih dengan etana. Apa aja ya? Etena. Panjangnya segitu. Agar molekul etena disusun untuk garis lurus sepanjang 100 meter, berapa mol etena yang diperlukan? Oke, hai. Karena waktunya mau habis ya, ini kita bahas saja. Logikanya gini, satu etena misalnya ya, saya gini nih, satu etena segini. Panjangnya itu adalah sekian. 3,01 kali 10 pangkat min 10. Kalau ada 2, ya berarti tinggal dikalikan, ya kan? Kalikan 2. Kalau ada 3, tinggal kalikan 3. Nah, ini masalahnya, ada berapa banyak nih etena supaya panjangnya 100 meter. Nah, ini sama saja dengan dimisalkan adalah jumlah etena adalah N, misal. Berarti 3,01 kali 10 pangkat min 10 dikali N, harus hasilnya 100. Berarti N-nya adalah 100 dibagi 3,01 kali 10 pangkat min 10. Kan ketemu hasilnya. Kemudian, ini akan ketemu hasilnya ya. Kita lihat hasilnya berapa. Silakan kalian juga boleh menghitung. Hasilnya akan menjadi sekitar 3,32 10 pangkat 11 partikel tadi. Nah, kalau mau jadikan mol, ya tinggal dibagi aja 3,32 kali 10 pangkat 11 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, hasilnya adalah sekitar 0, bukan 0, ya.
Hasilnya akan jadi sekitar 5,52 kali 10 pangkat min 13 mol. Ya, atau 5, sekian lah, pangkat 10 pangkat min 13 mol. Oke, kayaknya itu dulu ya. Itu dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, nanti silakan buat brainstorming kalian. Let's have some quick survey. Dari 1 sampai 5, seberapa sulit topik kita hari ini? Kalau 1 berarti gampang banget, kalau 5 berarti susah banget. Sulit ya, lumayan sulit ya yang ini ya. It's okay. Kalau misalnya 4, 5, oke. It's okay. Kalau di kelas ini tadi, dari skala 1 sampai 5, seberapa paham kamu dengan materi ini? Seberapa menguasai kamu materi ini yang kalian rasakan? Kalau 5 berarti paham banget, kalau 1 berarti nggak ngerti sama sekali. Oke, ada yang 3, so, ada yang 4, good. Ada yang direvisi ya, nggak apa-apa. Nggak apa. Ada yang awalnya 2, direvisi jadi 3 ya. Oke, itu adalah sebagai bahan ini ya, refleksi kalian seberapa paham dengan materi ini. Nanti selanjutnya kita tetap masih bahas konsep mol, tapi dipadu dengan materi yang lain. Kan tadi kan kalian merasa sulit ya, yang nomor 1 ya, ada yang 4, ada yang 5. Sebutkan 1 bagian yang menurut kalian paling sulit. Bagian yang mana sih sebenarnya yang paling sulit? Paling sulit. Paling sulit. Yang bagian soal ya, soal terakhir ya. Oke, baik. Banyak yang soal terakhir. Nomor 12. Soal ceritanya nambah terus susahnya. Iya, emang sengaja gitu. Emang soal ceritanya tadi Mister sengaja dari nomor 1, 2, 3 paling mudah gitu ya. Terus lama-lama paling susah nomor 12. Yang ada 100 meternya, Sir. Gak apa-apa, itu emang kombinasi ya. Itu nggak cuma mol doang, tapi ada juga meter-meternya. Pakai logic juga. Analitik soalnya. Baik, mungkin itu saja. Pertemuan berikutnya kita akan masih membahas konsep mol, tapi bagian yang berbeda tentunya ya. Sekian dari Mister, segala kekurangan dan kesalahan Mister mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, everyone. Have a nice day.